Mengapa Prabowo Subianto tidak ikut-ikutan untuk pasang baliho? Ditulis Ferry Padli di siwer.com. Baliho memang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas politik di Indonesia. Bahkan sejak zaman Presiden pertama Insinyur Soekarno berkuasa dulu, penggunaan baliho ini pun sudah dipakai untuk kampanye. Termasuk Front Pembela Islam atau FPI, ex-ormas radikal yang sudah dibubarkan ini, juga ikut-ikutan pakai baliho ini untuk menjalankan propagandanya. Hingga kala itu ditertibkan oleh Pangdam Jaya Jenderal Dudung Abdurrahman karena sudah kebanyakan dan mengotori DKI Jakarta serta tanpa seizin Pemprov DKI. Nah, lucunya sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir serta pemilu masih 3 tahun lagi, ternyata baliho-baliho ini kembali menjadi pembicaraan hangat para netizen. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya, karena dipakai oleh ketua partai dan ketua DPR untuk menaikkan elektabilitasnya sebagai calon presiden atau capres di 2024 nanti. Di antaranya yang sudah memasang baliho di mana-mana itu adalah Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar, Airlangga Hartarto. Di baliho berwarna kuning itu bertuliskan Kerja untuk Indonesia, Airlangga Hartarto 2024. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia ngeles baliho itu dipasang berdasarkan inisiatif kader Partai Golkar di daerah-daerah. Selanjutnya juga ada baliho Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, atau yang biasa disapa Cak Imin, yang mulai bertebaran di pinggir-pinggir jalan raya. Di baliho itu bertuliskan, "Padamu negeri, kami berbakti. Gus Muhaimin 2024." Namun lucunya, sudah jelas-jelas di baliho itu bertuliskan Gus Muhaimin 2024, namun dikatakan oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa, pemasangan baliho itu bukan untuk mempromosikan Cak Imin sebagai calon presiden 2024, melainkan untuk memeriahkan hari lahir PKB ke-23 yang jatuh pada bulan Juli 2021 yang lalu. Begitupun dengan Agus Harimurti Yudhoyono juga ikut-ikutan bermain-main dengan baliho ini. Uniknya, kader Partai Demokrat yang ngeles bahwa pemasangan baliho putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 tersebut bukan untuk pemilihan presiden, tetapi untuk melawan Muldoko. Melawan kok pakai baliho? Nggak masuk akal. Kalau yang dilakukan itu hanya sebagai konsolidasi, bisa jadi. Ini masang baliho. Lagian, baliho Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebelum Pilpres 2019 yang lalu telah digelar sudah banyak bertebaran. Apakah itu untuk melawan Muldoko juga? Nah, yang terakhir yang turut memamerkan wajahnya di baliho ini adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani. Baliho Putri Megawati Soekarno Putri itu bertuliskan Kepak Sayap Kebinekaan. Menurut hemat kami, bahasa di baliho Puan tersebut kurang cocok untuk masyarakat umum, karena Kepak Sayap Kebinekaan itu adalah merupakan bahasa puitis, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum. Akibatnya, baliho yang telah menghabiskan banyak uang itu pesannya tidak tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat.
Ya, mungkin saja kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saja yang tahu makna kepak sayap itu. Sedangkan generasi milenial tahunya cuman kepak sayap ayam goreng KFC. So, dari penjelasan di video awal, yang menjadi pertanyaan adalah, dari sekian banyak ketua partai dan politisi yang memakai baliho untuk pencitraan itu, kok kenapa Partai Gerindra Prabowo Subianto yang selaku ketua umum tidak memasang baliho? Bukankah Prabowo Subianto juga ketua partai dan masih berambisi untuk menjadi calon presiden 2024 nanti? Analisanya seperti ini. Yang pertama, Prabowo realistis. Tentu masih segar di ingatan kita pada pemilihan presiden di 2014 dan di 2019 yang lalu, Prabowo Subianto selalu menggunakan baliho ini untuk kampanyenya. Namun, apa yang terjadi? Baliho-baliho itu tidak berhasil mengantarkannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Padahal kalau dihitung-hitung, sudah miliaran rupiah uang yang dihabiskan hanya untuk mencetak baliho-baliho itu. Ujung-ujungnya hanya sia-sia belaka. Begitupun dengan elektabilitas calon presiden 2024. Dari sekian nama-nama yang unggul seperti Prabowo sendiri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak ada di antara mereka itu yang marak dengan balihonya. Mereka justru membangun elektabilitas dengan cara sendiri. Kedua, Prabowo Subianto takut balihonya disembah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di pemilihan presiden 2019 yang lalu, para pendukung ketua umum Partai Gerindra itu banyak yang rada koplak. Adalah kadrun dan kampret, kemudian ada pula penyembah baliho. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu ada seorang emak-emak pendukung bos Fadlizon itu meratap di depan baliho Prabowo Sandi, pasca tahu kalau capres dan cawapres yang didukungnya itu kalah. Nah, untuk menghindari hal tersebut terulang kembali sehingga dikhawatirkan akan dicap sebagai aliran sesat oleh MUI, itulah kenapa Om Prabowo Subianto tidak menggelontorkan uangnya untuk memampang fotonya di baliho-baliho lagi. Yang terakhir, kenapa Prabowo Subianto tidak juga memasang baliho? Karena beliau sudah pasrah dengan keadaan. Sudah 3 kali kalah di Pilpres itu bukanlah hal yang mudah untuk diterima. So, bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.